Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, mari kita membahas bab 4 tentang suhu dan kalor. Sebentar. Kita bahas dulu untuk suhu. Suhu merupakan derajat yang menunjukkan panas dinginnya suatu benda. Nah, alat pengukur suhu adalah termometer. Jenis termometer ada termometer zat cair dan ada termometer logam. Kalau untuk termometer zat cair, yaitu termometer yang pengisi zatnya itu merupakan zat cair. Biasanya pengisinya berupa alkohol atau air raksa. Nah, pada termometer ini menggunakan prinsip pemuaian. Jadi kan itu ya, zat cairnya dimasukkan ke termometer tersebut. Nah, ketika ditempelkan ke benda yang akan diukur suhunya, nanti zat cair tersebut, zat cair pengisi tersebut akan memuai dan nanti akan menuju ke angka yang ditunjuk yang merupakan atau yang menunjukkan suhu dari benda yang diukur tersebut. Nah, untuk jenis-jenis termometer zat cair ada termometer maksimum minimum atau Six Bellamy. Nah, termometer ini digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah dalam satu hari. Pengisi termometer maksimum minimum adalah alkohol dan air raksa. Kemudian selanjutnya yaitu termometer demam. Ini gambar termometer maksimum minimum, ini termometer demam, ini juga termometer demam. Nah, ini yang digital, ini yang manual. Nah, untuk termometer demam atau termometer badan, fungsinya untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, zat cair pengisinya adalah air raksa. Skala pada termometer badan berkisar dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius karena suhu tubuh manusia itu hanya kisaran itu. Nah, namun suhu tubuh manusia dikatakan normal itu 35, 36 sampai 37. Nah, kalau udah lebih dari 37, nah itu sudah termasuk panas atau demam gitu ya. Nah, selanjutnya termometer laboratorium. Termometer laboratorium digunakan untuk penelitian di laboratorium. Nah, zat cair pengisinya adalah air raksa atau alkohol. Nah, bentuknya seperti ini, panjangnya sekitar seperti penggaris 30 cm itu. Nah, selanjutnya adalah termometer logam. Termometer logam digunakan untuk industri, sehingga bisa disebut dengan termometer industri. Nah, dibuat dari bahan logam seperti platina, tembaga, dan aluminium. Nah, selanjutnya kita akan membahas skala pada termometer. Kalau tadi sudah jenis-jenis termometer, sekarang skala pada termometer ada apa saja? Ada 4 jenis termometer berdasarkan skalanya, yaitu termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, pada keempat skala termometer tersebut ada yang namanya titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah itu ditetapkan ketika suhu pada termometer tersebut ketika es melebur. Sedangkan titik tetap atas ditetapkan ketika suhu pada termometer tersebut pada peristiwa air mendidih. Begitu, ketika air mendidih. Atau kayak gini. Titik tetap bawah itu suhu pada termometer tersebut ketika es melebur kan, atau titik beku air. Nah, misalnya es mulai melebur ya, kita ukur suhunya, ada es mulai melebur, kita ukur suhunya menggunakan termometer Celcius itu 0 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian kalau menggunakan termometer Kelvin itu 273 Kelvin dan Reaumur 0 derajat Reaumur. Atau bisa juga kita langsung aja titik beku air kayak gitu. Titik beku air pada termometer Celcius adalah 0 derajat, Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit, Kelvin 273 Kelvin, dan Reaumur 0 derajat Reaumur. Kemudian titik tetap atas atau suhu pada termometer tersebut ketika air mendidih atau titik didih air. Jadi air itu mendidih ketika suhunya 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit atau 373 Kelvin atau 80 derajat Reaumur. Nah, ini
penetapannya. Penetapan titik tetap bawah itu berdasarkan titik baku air, dan penetapan titik tetap atas pada skala termometer itu berdasarkan titik didih air. Ini dipahami. Nah, selanjutnya setelah kita tahu titik tetap bawah dan titik tetap atas pada keempat skala termometer tersebut, selanjutnya yaitu perbandingan skala termometernya. Perbandingan skala termometernya. Nah, kita hitung dulu, kita cari dulu skala termometernya. Untuk termometer Celcius, skalanya yaitu 100. Kenapa? Karena titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Hasilnya 100. Maka jumlah skala pada termometer Celcius adalah 100. Kemudian Reaumur ya sama. 80 kurangi 0. Fahrenheit 212 dikurangi 32 sama dengan 180. Kalau yang Kelvin 373 dikurangi 273, maka skalanya 100. Nah, setelah kita tahu jumlah skalanya ini, kemudian disederhanakan agar kita memperoleh angka perbandingan dari keempat skala termometer tersebut. Disederhanakan, ini sama-sama dibagi 20. 5 bagi 24, bagi 20 itu 9, bagi 20 adalah 5. Ini untuk angka perbandingan dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalian juga harus paham atau hafal gitu. Nah, kemudian kenapa di sini ada TL-32, TK-273? Karena untuk termometer pada skala Fahrenheit dan Kelvin itu suhu titik tetap bawahnya tidak 0 derajat, tapi kalau Fahrenheit 32, Kelvin 273, maka sini kurangi 32, ini kurangi 273. Nah, kita langsung saja untuk contohnya ya, contoh penerapan perbandingan tersebut, perbandingan tadi, untuk menentukan konversi skala suhu. Konversi skala suhu maksudnya apa? Merubah satuan suhu, merubah skala suhu yang satu ke skala suhu yang lainnya. Itu kan kita udah tahu nih angka perbandingannya dari termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita udah tahu. Nah, misalnya kita mau menghitung dari, misalnya ada suatu benda diukur suhunya 45 derajat Celcius, maka suhu benda tersebut itu berapa Reaumur? Nah, kita cari menggunakan perbandingan ini. Caranya gimana? Suhu Reaumurnya sama dengan angka perbandingan yang dicari. Berarti yang dicari kan Reaumur. Nah, ini berarti 4 per angka perbandingan yang diketahui. Angka perbandingan yang diketahui, yang udah diketahui apa? Ini Celcius, berarti 5. 4 per 5 dikali suhu yang sudah diketahui. Ini suhu ini. Sehingga 4 per 5 dikali 45 sama dengan 36 derajat Reaumur. Sudah ketemu itu untuk dari Celcius ke Reaumur. Nah, kalau dari Reaumur ke Celcius gimana? Ya itu yang dicari, angka perbandingan yang dicari ditaruh di atas sebagai pembilang, dan angka yang diketahui itu ditaruh di bawah. Angka perbandingan yang sudah diketahui itu ditaruh di bawah, kemudian dikalikan dengan suhu yang sudah diketahui. Begitu. Nah, kemudian tadi berbeda lagi untuk jika Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celcius. Nah, ini saya jelaskan. Untuk Fahrenheit ke Celcius, dari Celcius ke Fahrenheit itu berarti yang pertama kita lakukan hampir sama. Angka perbandingan yang dicari per angka perbandingan yang diketahui dikalikan suhu yang sudah diketahui ini, kemudian plus 32. Nah, setelah dikalikan baru ditambah 32. Oh, hasilnya ini. Nah, kemudian kalau misalnya dari Fahrenheit ke Celcius, untuk Fahrenheit ke Celcius itu perhitungannya beda. Perbandingannya sama, perbandingan yang dicari per perbandingan yang diketahui. Angka pembanding yang dicari per angka pembanding yang diketahui dikalikan suhu yang sudah diketahui min 32. Nah, cara ngitungnya kalau dari Fahrenheit ke Celcius itu ini dulu, suhu yang diketahui dikurangi 32 dulu, baru dikalikan angka pembanding ini.
Nah, selanjutnya kalau dari Celsius ke Kelvin, itu tinggal dijumlahkan, tinggal ditambah 273. Nah, untuk Kelvin itu tidak ada derajatnya ya, jadi langsung 293 Kelvin seperti itu. Nah, kemudian kalau dari Kelvin ke Celsius, itu berarti kebalikannya, dikurangi 273. Gitu. Nah, selanjutnya, tadi kan konversi suhu menggunakan angka perbandingannya tadi, angka perbandingan 4 skala suhu tersebut. Nah, sekarang kamu juga bisa mengkonversikan suhu menggunakan titik tetap atas dan titik tetap bawah pada suatu termometer. Caranya gimana? Caranya yaitu, misalnya suhu termometer X yang diketahui ya, nah, kemudian suhu termometer Y yang ditanya, misalnya seperti itu. Nah, ketika seperti itu, maka rumusnya suhu pada termometer X min titik tetap bawah pada termometer X per titik tetap atas pada termometer X min titik tetap bawah pada termometer X sama dengan suhu pada termometer Y yang dicari min titik tetap bawah pada termometer Y per titik tetap atas pada termometer Y min titik tetap bawah pada termometer Y. Nah, nanti angkanya dimasukkan kemudian dioperasikan. Kita ambil contoh untuk yang konversi suhu menggunakan rumus ini ya. Ini aja deh. Setelah ini kita ambil contoh di sini. Misalnya ada termometer X memiliki titik beku air 30 derajat X. Nah, ini berarti apa? Termometer X memiliki titik beku air 30 derajat X, maka dia merupakan titik tetap bawah dari termometer X. Atau kita simbolkan XP, ditaruh di sini, diketahui sini 30 derajat X. Kemudian titik didih airnya, titik didih air pada termometer X 210 derajat X. Maka ini merupakan titik tetap atas pada termometer X, atau kita tuliskan XA gitu ya. Titik tetap atas pada termometer X yaitu 210 derajat X. Kemudian pada tekanan 1 atmosfer. Jika suatu zat mempunyai suhu 50 derajat Celcius, maka termometer X menunjukkan skala titik-titik. Nah, ini yang udah diketahui itu suhu pada termometer Celciusnya. Suhu termometer yang lain itu 50 derajat Celcius, berarti TC, kita anggap TC gitu ya. Suhu pada termometer Celcius, TC 50 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah suhu pada termometer X-nya berapa. Kalau suhu pada termometer Celciusnya 50 derajat, maka suhu pada termometer X-nya itu berapa? Nah, udah ditulis diketahui ini. Nah, tapi kita juga tahu bahwa titik tetap bawah pada termometer Celcius adalah 0 derajat Celcius dan titik tetap atas pada termometer Celcius adalah 100 derajat Celcius. Udah, ini diketahui ini, dan ini. Kita masukkan ke rumus. Nah, kan di sini yang ditanya adalah TX-nya ya. Suhu pada termometer X, gitu kan. Masukkan ke rumus, angkanya dimasukin, TX-nya dicari, min 30-nya dari titik tetap bawah termometer X, per 210 min 30, 210-nya dari titik tetap atas termometer X, sama dengan 50 min 0, 50 dari mana? 50 merupakan suhu benda tersebut menggunakan termometer Y, suhu zat pada termometer Celcius, maaf. Kemudian min 0, titik tetap bawah pada termometer Celcius, per 100-nya dari mana? Titik tetap atas pada termometer Celcius, min 0, titik tetap bawah pada termometer Celcius. Udah dihitung. Nah, kemudian dioperasikan. Dihitung, ini perkalian silang. Ini TX min 30 dikali 100 sama dengan, jadinya gini ya, 180 dikali 50 dihitung. Nah, kemudian untuk mengalihkan yang ini berarti TX dikali 100 sama dengan 100 TX min 30 kali 100 min 3000. Kemudian dikelompokkan, yang hanya angka saja dikelompokkan, maka 100 TX sama dengan 9000 plus 3000. Kenapa jadi plus 3000? Karena min 3000-nya itu pindah ruas. Pindah ke kanan.
Jadi 3.000 sama dengan 9.000 ditambah 3.000 sama dengan 12.000, maka TX-nya sama dengan 12.000 dibagi 100 sama dengan 120 derajat X. Ya. Itu dulu untuk bagian 1, bagian pertama pada bab suhu dan kalor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.